Jadi Pertamina ini sekarang banyak pekerja turun dari langit. Gak ada lowongan tahu-tahu diisi. Yang anehnya orang baru ini karpet merah digelar. Saya kerja ya harus. Saya di korporat Pertamina. Oh, di Pertaminanya. Malu mau bilang Pertamina nih. Korupsinya nomor 1. Makanya orang kalau nanya kerja di mana, sales minyak gitu. Nggak berani ngomong Pertamina ya. Sekarang yang impor hanya boleh Pertamina. Kasihan Shell. Kasihan loh itu. Itu bensin Shell. Itu nanti, ini bukan nanti, mulai hari ini. Itu belinya minyaknya ke Pertamina. Waduh. Udah nggak boleh impor dia. Jadi yang boleh impor ngambil minyak ke luar negeri itu khusus Indonesia sekarang hanya Pertamina. Nah, jadi Shell dan yang lain-lain gimana? Nggak boleh, dia harus beli ke Pertamina. Oh, gitu ya. Iya. Bener-bener mau monopoli banget itu ya. Kan jadi nggak sehat ya, Nggak sehat harusnya dengan jadinya. adanya kompetitor. Oke deh, kalau seperti itu kita ya, bukan berarti saya di orang Pertamina juga pro dengan mereka gitu ya, karena kalau kayak gini udah nggak sehat. Iya. Jadi Pertamina tidak akan ada evaluasi. Betul. Masyarakat lebih ke Shell, misalkan waktu gober-gober oplosan. Nah, Pertamina evaluasi di situ. Iklan lebih kencang, kerja kita nggak santai, karena kan banyak beralih ke Shell. Iya. Sama ke AKR yang mentari itu. Sebenarnya kalau ada kompetitor gitu kan, jadi ada persaingan menunjukkan kualitas terbaik. Betul. Tapi kalau udah sistem monopoli itu ya susah juga ngomongnya ya. Susah. Dan memang sih Bang, di Indonesia itu memang lebih lumayan. Kayak di luar negeri, orang mau bikin pom bensin itu harus punya studi. Tuh mau bikin pom bensin, Malaysia contohnya, dia harus punya studi. Sedangkan studi itu kan Mahal. Berarti sekarang kalau misalnya Shell BP itu mereka sewa storage-nya dengan Pertamina. Sekarang juga masih sewa sama kita. Tapi sekarang harus dengan minyaknya. Oh, harus dengan minyaknya ya? Shell itu kan Belanda Bang. Kalau AKR Singapura. Iya. Nah, si Shell ini mendatangkan minyak dari Belanda. Nah sekarang Shell ini nggak boleh mendatangkan minyak di Belanda. Kalau lu mau eksis, lu beli minyaknya ke Pertamina dengan label Shell. Nah, Pertamina sendiri sebenarnya minyaknya dari mana? Kita dari Timur Tengah. Oh, dari Timur Tengah. Betul. Berarti Kita jadi kebanyakan. kualitas minyaknya jadi berbeda dong. Harusnya Shell itu dari Belanda, sekarang jadi Timur Tengah gitu. Betul. Jadi basically sekarang biarpun Shell, even dia memang produk luar negeri, minyaknya minyak Pertamina. Lucu. Berarti brandingnya Shell nih, konon katanya luar negeri. BP, konon katanya luar negeri. Tapi sebenarnya produknya itu adalah dari lokal. Mulai per hari ini. Mulai per hari ini. Makanya, aduh kacau juga gitu ya. Mulai per hari ini, Shell itu tidak boleh dia datangkan minyak dari Belanda. Nah ini Shell itu lagi banding. Oke beli ke Pertamina, tapi saya minta khusus saya minyaknya dari Belanda. Gitu. Masih nego. Masih negosiasi. Oktannya dia memang beda ya. Dan yang lucunya, kita punya ngebor minyak itu besar di Dumai, Pekanbaru sana ya. Yang lucu, minyak ini dibawa ke Amerika. Gitu, dibawalah ke Amerika. Sekarang Donald Trump sudah, oke, kita kerjasama dengan Indonesia, tapi lu harus beli Boeing sekian. Minyaknya Amerika harus masuk ke Indonesia tanpa peraturan apapun. Wah, nah, yang lucunya nanti, kalau ini memang terjadi, minyaknya itu dari Dumai, diolah sama mereka. Cuman bedanya mereka itu, kita bisa request, saya butuh pertalite ya, saya butuh pertamax dengan oktan sekian, butuh solar dengan sekian. Jadi datang udah solar, datang sudah pertamax, jadi udah kita langsung bisa konsumsi gitu loh. Tapi padahal mentahnya itu dari Dumai, Indonesia sendiri, diekspor keluar ke Amerika, Amerika masuk lagi. Memang Indonesia ini ya. Padahal kalau Indonesia bisa ngolah, Indonesia udah tajir banget. Kebanyakan orang pintar. Orang pintar jadi tikus Pak. Ya, kita ngomong tambang yang ada di Kalimantan, batubara. Sekarang tambang nikel kayak gitu. Itu kalau nggak disikat sama mereka warga Indonesia itu tanpa harus kerja, dia bisa digaji 5 juta per bulan tanpa harus kerja ya. Kayak Brunei Darussalam ya, nggak kerja pun dia dapat sebuah asuransi yang memang bisa diuangkan kan? Semuanya disubsidi kalau di Brunei. Nah, tambang kita itu nomor 1 tambangnya sedunia ya, sedunia. Tapi nomor 1 juga miskin ya. Kan lucu. Aduh. Tahu Singapura ya? Singapura ya? Apa dia punya tambang? Nggak ada, dia trading doang. Tapi dia bisa mengontrol harga minyak. Laut bebas itu tanpa cukai, tanpa pajak di situ. OPL, Singapura, Malaysia, Indonesia. Yang nentuin harga di OPL Singapura ya? Emang jago banget ya. Padahal negaranya nggak ada sumber daya alam. Sawit dari kita, batu bara dari kita, minyak dari kita. Sebenarnya kalau Indonesia governmentnya bener ya, rakyat Indonesia itu makmur ya. Karena sumber daya alam kita itu kan benar-benar melimpah ruah.